Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat dan masih tetap semangat. Bertemu lagi dengan Bu Eni dalam pelajaran Akidah Akhlak. Kali ini kita akan belajar mengenal Asmaul Husna. Apa saja yang kita pelajari dalam bab ini? Kita akan belajar pengertian Asmaul Husna dan penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian Asmaul Husna. Tentu kalian sudah pernah mendengar kata Asmaul Husna atau ada yang sudah bisa melafalkannya? Ya, Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab yang berarti nama-nama Allah yang baik. Atau kita bisa memahami kata Asmaul Husna dengan artian nama-nama, gelar, sebutan, atau sifat-sifat Allah yang indah dan baik. Jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Ingat anak-anak, 99. Kemudian, mengapa kita mempelajari Asmaul Husna? Ya, karena Allah Sang Maha Pencipta. Kemudian apa hubungannya? Karena terciptanya seluruh alam semesta ini bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Hanya Allah yang mengatur seluruh makhluknya yang ada di bumi ini. Allah mengatur adanya siang dan malam. Allah mengatur adanya udara sehingga kita bisa bernafas setiap harinya. Oleh karena itu, Allah menyuruh kita menyebut Asmaul Husna ketika kita berdoa. Ketika kita menyebut Asmaul Husna, itu artinya kita sudah mengingat Allah, bersyukur kepada Allah dan mengagungkan nama Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Tentunya dengan kita menyebut Asmaul Husna, Allah akan mencintai hamba yang patuh dan taat dalam menyembah Allah. Karena ketika kita sudah menyebut Asmaul Husna dalam doa kita, itu artinya kita sudah patuh dan taat dalam perintah Allah. Selanjutnya, Bu Guru tadi sudah sebutkan bahwasanya Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Tapi ada Asmaul Husna yang sering kita dengar beberapa saja. Mungkin kalian pernah dengar dalam bacaan sholat atau bacaan doa-doa sehari-hari. Di sini ada 10 Asmaul Husna yang sering kita dengar. Yang pertama Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Menyayangi. As-Sami, Maha Mendengar. Al-Alim, Maha Mengetahui. Al-Malik, Maha Menguasai. Al-Quddus, Maha Suci. Al-Karim, Maha Mulia. Al-Adl, Maha Adil. Al-Jami', Maha Mengumpulkan. Dan yang terakhir Al-Mu'min, Maha memberi rasa aman. Selanjutnya, kita belajar penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Ketahuilah anak-anak, seluruh makhluk Allah yang ada di alam semesta ini semua berzikir kepada Allah, semua mengingat Allah. Cuma kita tidak mengetahui cara mereka berzikir kepada Allah. Gunung, lautan, hewan, tumbuhan, batu, semuanya itu berzikir kepada Allah. Cuma berzikirnya itu beda dengan kita. Untuk itu kita saja yang sempurna harus selalu berzikir mengingat Allah dengan cara membaca dan menghafal Asmaul Husna. Kemudian Bu, saya belum hafal Asmaul Husna. Ya, kalian bisa membacanya beberapa saja. Mungkin dengan begini, Bu Guru contohkan. Kalian sehabis sholat bisa berdoa, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Seperti itu. Berapa kali? 3 kali, atau 11 kali, atau 33 kali, atau semampu kalian. Itu sudah termasuk kalian mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Dengan begitu bisa mengantarkan kalian ke surganya Allah. Selanjutnya, hikmah atau manfaat mengamalkan Asmaul Husna. Yang pertama, hidup menjadi lebih tenang. 2, hidup menjadi teratur. Ketiga, selalu ingat Sang Pencipta. Yang keempat, bertambah keimanan kita kepada Allah.
Yang kelima, memahami besarnya kekuasaan Allah. Yang keenam, membukakan pintu rizki. Dan yang terakhir, mendapat ampunan dari Allah. Tentunya anak-anak, kita sebagai manusia tak luput dari dosa. Setiap harinya kita pasti pernah melakukan dosa sekecil apapun. Untuk itu, dengan cara kita mengamalkan Asmaul Husna, itu termasuk kita mendapatkan ampunan Allah. Jadi kita bisa mengamalkan Asmaul Husna setiap harinya, mengingat Allah, itu termasuk kita bisa mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita setiap harinya. Selanjutnya, perilaku sehari-hari yang mencerminkan Asmaul Husna. Yang pertama, sifat Allah Ar-Rahim, Maha Menyayangi. Kita bisa meniru sifat Allah Ar-Rahim dengan cara menyayangi binatang peliharaan. Dengan cara memberi makan, memberi minum, dan merawatnya. Kedua, merawat tanaman dengan cara menyiraminya setiap hari, memberi pupuk. Kemudian menolong teman yang kesulitan. Yang kedua, sifat Allah Al-Afu, Maha Pemaaf. Kita bisa meniru sifat Allah Al-Afu dengan cara memaafkan teman yang berbuat salah. Allah saja selalu memberi ampunan kepada umatnya seperti yang Ibu jelaskan tadi. Tentunya kita sebagai manusia juga harus selalu memaafkan teman atau orang lain yang berbuat salah kepada kita. Kemudian tidak cepat marah jika ada yang menjahati dan menahan amarah dengan mudah. Kalian jangan cepat marah ketika ada teman kalian yang menjahati kalian. Kalian harus selalu menahan amarah. Jika tidak bisa menahan amarah, kalian bisa mengambil air wudhu. Itu artinya kalian bersuci. Ketika kalian dalam keadaan suci, insya Allah setan tidak akan mengganggu. Dan kalian bisa menahan amarah dengan mudah. Yang ketiga, sifat Allah Al-Karim, Maha Mulia. Kita bisa meniru sifat Allah Al-Karim dengan cara menjadi orang yang dermawan. Dermawan artinya suka menolong orang lain. Yang kedua, gemar bersedekah. Yang ketiga, rutin mengisi kotak amal. Ketika kalian melihat kotak amal di mana saja, meskipun sedikit, kalian luangkan untuk mengisinya. Percayalah anak-anak, seluruh kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Tidak harus berbentuk harta atau uang, bisa dengan kesehatan, keselamatan, maupun kebahagiaan. Yang keempat, Al-Mu'min, Maha Memberi Rasa Aman. Kita bisa meniru sifat Allah Al-Mu'min dengan cara rajin menolong orang lain, menjaga rahasia orang lain, dan yang terakhir melaksanakan amanah yang diberikan. Contoh, kalian diberi amanah atau kepercayaan oleh ibu kalian menjaga adik. Kalian juga harus menjaga adik dengan sungguh-sungguh. Itu artinya adik selalu merasa aman di dekat kamu, ya kan? Itu kita sudah melaksanakan amanah yang diberikan ibu, artinya kita juga sudah meniru sifat Allah Al-Mu'min, Maha Memberi Rasa Aman. Selanjutnya yang kelima, Al-Adl, Maha Adil. Kita bisa meniru sifat Allah ini dengan cara berkata dan berperilaku jujur, tidak bohong. Kemudian tidak menyontek. Apa itu menyontek? Menyontek itu meniru pekerjaan orang lain atau melihat buku ketika kalian sedang ujian. Itu namanya kalian tidak jujur, tidak mencerminkan sifat Allah Al-Adl. Kemudian menjadi pemimpin yang adil terhadap anggotanya. Contoh, kalian itu diberi amanah ibu guru menjadi ketua kelas. Kalian harus adil kepada semua anggotanya. Ketika kalian punya satu sahabat melakukan kesalahan, mentang-mentang dia itu sahabat kalian, kalian tidak mau menegurnya. Padahal anggota lain ditegur, itu artinya kamu tidak adil kepada anggotamu. Jadi harus adil, semuanya harus ditegur ketika melakukan kesalahan. Itu artinya kamu sudah menjadi pemimpin yang adil, sudah mencerminkan sifat Allah Al-Adl. Alhamdulillah. Demikian pelajaran dari Bu Guru. Jangan lupa sholatnya 5 waktu dijaga ya. Sekian dari Bu Guru. Terima kasih.
sudah menonton videonya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.